soal yang KPAI itu Pak, rekomendasinya? Saya tidak akan, gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang Adel Setiawan, seorang wali murid asal Jawa Barat, mengambil langkah hukum dengan melaporkan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, ke Komnas HAM. Hal ini dilakukan sebagai wujud protes terkait kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi soal siswa bermasalah dikirim ke barak militer. Adel tidak hanya melapor, ia mengkritik keras atas kebijakan tersebut yang diterapkan di Jawa Barat. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan ketidaktahuan terhadap esensi dan filosofi pendidikan. Bahkan dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah kejahatan dan negara-negara maju seperti Finlandia tidak ada menggunakan instrumen militer. Deddy Mulyadi tidak paham falsafah pendidikan, anak-anak nakal itu harus diajak ngomong baik-baik. Pernyataan Adel Setiawan ini langsung mendapatkan tamparan keras dari Diana, seorang WNI yang tinggal di Finlandia dan juga seorang dokter. Nah, seperti apa selengkapnya, mari kita simak bersama. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu ini begini-begini ya wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini, Pak Adel, ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, tidak bisa lagi dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Bisa diterima itu, Pak? Tugas orang tua. Coba solusinya menurut tugas Bapak orang tuh gimana? Anak terutama nakal. Anak-anak yang Nih, tawuran. Dengar Bu, ngobrol sama mama. Sebentar, saya belum selesai. Ngobrol sama mama. Harusnya ditanya dong, apa kemauan murid ini, kemauan anak sebagai subjek, bukan objek. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Hai, salam kenal. Namaku Diana. Aku warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, cinta. Nah, guys, jadi aku somehow TikTok itu ngasih FYP banyak banget tentang pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak, ya kan, militer. Terus di statement yang aku bikin video di depan itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya Pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, cinta. Nah, pertanyaan saya, Bapak tahu dari mana? Apakah Bapak sudah melakukan survei? Apakah Bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu, ada bahasa Finlandianya sendiri. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan diajarkan untuk baris berbaris, menjadi kayak
wajib militer ya. Nah itu nggak kayak gitu, cuman caranya kurang lebih sama mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, samalah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah ini kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang di bawah umur. Terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu, itu akan dimasukkan ke situ Cinta, begitu. Jadi sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Jadi dia tidak tinggal dengan keluarganya, tapi dia dimasukkan ke dalam situ. Di situ sama sistemnya, ada kalau sakit ada dokter bisa dibawa ke rumah sakit. Terus psikolog juga ada, psikiater atau apapun itu tuh disediakan. Ada gurunya juga. Terus dia sekolah juga, tapi satu hal, dia itu sekolahnya nggak di situ, ditaruh di sekolahan, tapi untuk antar jemput ke sekolah itu yang antar jemputnya itu bapak polisi, begitu Cinta. Pertanyaanku, polisi sama TNI sama nggak sih? Beda ya. Tapi itu militer juga nggak sih? Jatuhnya sama-sama aparat negara kan, aparat keamanan kan. Jadi dia antar jemputnya sama bapak polisi. Nah, setiap hari di depan situ itu tuh ada bapak polisi atau taksi yang udah kayak yang udah disewa untuk antar jemput anak-anak ini. Mereka tetap mendapatkan pendidikan, mereka dapat makan gratis juga karena disediakan sama pemerintahnya. Mereka dapat ilmu yang harus dia dapatkan, yang dia nggak bisa dapatkan di lingkungan tempat dia tumbuh. Misal dia korban dari orang tua yang sering berantem, jadi anaknya semaunya sendiri gitu kan, karena orang tua yang nggak bertanggung jawab, dikirimlah ke situ begitu. Atau anak-anak yang ya udah pokoknya anak-anak nakal akan dikirim ke situ begitu. Jadi prosesnya sama, sistemnya kurang lebih sama. Terus selain menjadi negara maju dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, Finlandia juga menjadi negara paling bahagia nomor 1 di dunia selama 8 tahun berturut-turut Cinta. Kenapa? Karena ya sistemnya bagus, warganya sejahtera. Kenapa? Karena pemerintah kita menyediakan tempatnya, menyediakan layanan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini ya anak-anak yang butuh bantuan, begitu. Jadi secara nggak langsung di sini aku mau bilang kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak hebat karena sudah menerapkan sistem yang ada di sini, dibawa ke Indonesia, negara kita tercinta, begitu. Jadi untuk aku pribadi, aku bukan masyarakat Jawa Barat, aku adalah orang Sumatera yang tinggal di Finlandia. Jadi nggak ada urusan sangkut paut dengan politik. Aku hanya ingin ngasih tahu, menginformasikan kalau sistem itu tuh luar biasa, hebat. Jadi kalau bilang hak asasi dan lain sebagainya aku kurang paham. Cuman untuk sistemnya ya kurang lebih sama. Walaupun mungkin agak berbeda sistemnya, tapi kurang lebih mirip lah gitu, dan itu keren. Jadi di sini anak-anak nakal juga akan dikirim, cuma bukan dikirim ke barak, tapi dikirimnya ke family center. Dan satu, orang tua nggak tinggal di situ ya, orang tua bisa nengokin seminggu sekali atau berapa hari sekali, begitu. Jadi nggak setiap hari orang tua bisa nengokin. Sistemnya kurang lebih mirip lah, dan itu hebat. Kasian sekali itu anak-anak yang bandel-bandel, yang demen tawuran, yang nggak tahu aturan, disuruh masuk ke barak militer. Kalau kata orang-orang yang di luar sana itu yang sangat bijak, anak-anak seperti itu harus diomongin baik-baik, ngerti gak? Harus dibina dengan halus, dengan baik-baik. Ya freaking bullshit. Ya menurut gua, Kang Deddy Mulyadi itu keputusannya udah top bener kalau menurut gua ya. Ya karena anak-anak itu sudah gagal sistemnya itu di rumah dan di sekolah. Mereka itu tidak pernah diajarin apa itu aturan, apa itu konsekuensi kalau melanggar aturan. Tidak pernah diajarin disiplin, tidak pernah diajarin tanggung jawab. Jadi kalau anak-anak itu dibawa masuk ke dalam barak militer, itu akan semua itu diajarin di situ. Dan gua 1000% setuju.
Persoalan niat saya salah, tidak ada masalah. Yang penting, kita salah tapi berbuat jauh lebih baik daripada orang yang tidak berbuat sama sekali. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Tanggapannya soal yang KPAI itu Pak, rekomendasinya untuk Saya tidak akan gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres, melakukan langkah-langkah percepatan tindakan. Saya berkoordinasi dengan Kapolda setiap hari. Dan saya sampaikan ke KPAI, tiap hari di rumah saya, itu penuh orang tua yang nginep karena minta pelindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak-anak. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya. Mereka bingung bolak-balik biaya di pemeriksaan. Ini problem gitu loh. Jadi mari kita ambil peran, jangan sampai setiap orang mengambil tindakan rame-rame digebukin. Kalau mentalnya kayak saya nggak ada masalah. Tapi kalau mentalnya lemah, orang tidak akan di Indonesia ini tidak akan ada yang mau ngurusin orang lain karena takut disalahkan. Pak, terkait daerah lain kan belum semuanya yang gelar. Ya kalau saya sih terserah para kepala daerahnya. Tetapi untuk anak-anak SMA semuanya sudah disentralkan di Dodik. Sekarang kan angkatan pertama, besok hari Selasa kita akan lakukan evaluasi. Apakah psikologi mengizinkan, psikolog mengizinkan mereka pulang atau tidak. Nah kemudian kalau mengizinkan pulang maka kembali kemudian nanti dievaluasi dalam setiap minggu. Nah tetapi yang untuk SMP kan tanggung jawab Bupati Wali Kota. SD tanggung jawab Bupati Wali Kota. Silahkan ambil peran. Jangan sampai misalnya kayak gini deh. Di Kerawang itu di Cikampek tuh rawan banget. Kalau tidak ada tindakan, ya nanti jangan nyalahin gubernur. Kalau di daerah masih ada tawuran yang dilakukan oleh anak-anak SD. Kemarin kan akibat telat, saya udah beberapa kali minta ke Wali Kota Depok cepat ambil tindakan. Apa yang terjadi di Depok? Anak SD bawa senjata tajam. Nah ini kan gak bisa lagi kita hari ini nunggu kemudian hanya berdasarkan aspek-aspek keilmuan. Kenapa? Ilmu itu ada manfaat kalau dipraktekkan. Kalau ilmu hanya sekedar baca buku tanpa dipraktekkan ya nggak ada manfaatnya. Saya tidak punya ilmu lah yang cukup untuk bagaimana membenahi anak-anak. Tapi saya hanya punya keinginan dan niat untuk membenahi. Persoalan niat saya salah, tidak ada masalah. Yang penting kita salah tapi berbuat jauh lebih baik daripada orang yang tidak berbuat sama sekali.